Sebelum saya paparkan isi video ini, ada bagusnya berikan like, subscribe, dan setelah selesai menonton, berikan komentar Anda. Selamat datang kembali di channel Cowok Misterius. Dalam video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dengan judul Rahasia Tersembunyi di Balik Tatapan dan Godaan. Mengapa beberapa wanita sudah menikah mudah terjebak rayuan? Tidak ada yang bangun di suatu pagi dengan niat menghancurkan hidupnya. Namun, kehancuran tidak terjadi dalam satu ledakan besar. Ia merayap pelan seperti retakan kecil di kaca jendela. Nyaris tak terlihat hingga tiba-tiba semuanya pecah berantakan. Ada satu kebenaran yang jarang diucapkan, beberapa wanita yang sudah menikah lebih mudah terbujuk rayuan, bukan karena kurangnya moral, melainkan karena struktur psikologis yang mendalam. Dorongan untuk merasa diinginkan, didengar, dan dihargai. Di dunia psikologi, fenomena ini dikenal dengan slow erosion of boundaries, erosi batas secara perlahan. Dr. Shirley Glass, seorang pakar perselingkuhan, menemukan bahwa mayoritas perselingkuhan tidak dimulai dengan niat, tetapi dengan percakapan kecil yang tampaknya tak berbahaya, tatapan mata yang bertahan sedikit lebih lama, atau degup jantung yang tak biasa saat menerima pesan dari seseorang yang bukan pasangannya. Jadi, mengapa ini terjadi? Dan lebih penting lagi, bagaimana mereka membenarkan semuanya pada diri mereka sendiri? Mari kita bahas. Yang pertama, mencari validasi di luar pernikahan. Di dalam hati setiap manusia ada kehausan akan validasi. Bukan sekadar pujian kosong, tetapi kepastian bahwa mereka masih berharga, masih diinginkan, masih diingat. Dr. Esther Perel, seorang psikologi terapis terkenal dalam hubungan dan keintiman, menyatakan bahwa pernikahan modern seringkali membebankan seluruh kebutuhan emosional seseorang hanya pada satu orang, pasangan mereka. Ini berbeda dengan zaman dahulu ketika hubungan sosial lebih luas dan beragam. Bagi sebagian wanita, stabilitas pernikahan memberikan rasa aman, tetapi juga membunuh gairah dan spontanitas. Mereka tidak mencari pria lain karena ingin mengkhianati suaminya, tetapi karena di dalam diri mereka ada bagian yang merasa tak terlihat, terabaikan, dan tak lagi dihargai seperti dulu. Dalam sebuah studi oleh Dr. John Gottman, psikologi hubungan terkemuka, ia menemukan bahwa ketidakpedulian adalah pembunuh terbesar dalam pernikahan. Bukan pertengkaran, bukan perbedaan visi, tetapi perasaan tidak lagi dianggap penting. Ketika seorang wanita merasa tidak lagi diperhatikan oleh suaminya, alam bawah sadarnya mulai mencari perhatian di tempat lain. Bukan karena ia lemah, tetapi karena otaknya secara biologis terprogram untuk mencari koneksi yang menghidupkan kembali bagian dari dirinya yang terasa mati. 2. Hilangnya identitas sosial. Salah satu alasan yang paling jarang dibahas mengapa seorang wanita yang sudah menikah bisa mudah terbujuk adalah karena ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Sosiolog Dr. Arlie Hochschild dalam teorinya tentang The Second Shift menjelaskan bahwa banyak wanita menikah akhirnya merasa bahwa mereka bukan lagi individu, melainkan hanya istri seseorang, ibu seseorang, atau pengasuh keluarga. Sebelum menikah, mereka memiliki impian, ambisi, dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Namun setelah bertahun-tahun menjalani peran domestik,
Mereka mulai merasa seperti bayangan dari diri mereka yang dulu. Dalam kondisi seperti ini, perhatian dari pria lain bisa terasa seperti pengingat bahwa mereka masih memiliki identitas di luar rumah tangga, bahwa mereka masih menarik, bahwa ada seseorang di luar sana yang melihat mereka bukan sebagai seorang istri atau ibu, tetapi sebagai individu yang utuh. Dan disinilah letak bahayanya, bukan pada pria lain itu, tetapi pada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, ilusi dan permainan pikiran. Otak manusia adalah arsitek yang lihai dalam menciptakan pembenaran. Dr. Leon Festiger dalam teorinya tentang disonansi kognitif menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai moralnya, otaknya akan menciptakan narasi untuk menjembatani konflik itu. Seorang wanita mungkin awalnya berpikir, "Aku hanya berbicara dengannya, tidak ada yang salah dengan itu. Aku pantas mendapatkan sedikit perhatian, toh suamiku tidak pernah memberikannya lagi. Ini hanya godaan kecil, tidak akan berlanjut kemana-mana." Namun seiring waktu, pembenaran ini menjadi semakin kuat, semakin berani. Otaknya tidak lagi melihat tindakannya sebagai kesalahan, melainkan sebagai hak. Disinilah bahayanya, karena ketika otak telah mengubah dosa menjadi hak, tidak ada lagi batas yang tidak bisa dilanggar. 4. Ketagihan emosional dan ilusi kebahagiaan. Penelitian dalam ilmu saraf menunjukkan bahwa jatuh cinta dan kecanduan narkoba melibatkan jalur yang sama di otak, dopamin, serotonin, dan oksitosin, yang dilepaskan saat merasakan gairah baru. Dr. Helen Fisher, seorang antropolog biologis, menemukan bahwa perselingkuhan tidak hanya memicu emosi, tetapi juga menciptakan efek neurokimia yang mirip dengan candu. Wanita yang berselingkuh seringkali bukan kecanduan pada pria lain itu, tetapi kecanduan pada perasaan yang dia dapatkan bersama pria itu. Perasaan diinginkan, perasaan hidup kembali, perasaan bahwa dia adalah seorang yang layak untuk diperjuangkan. Namun, ilusi ini hanya bertahan sementara. Seiring waktu, hubungan terlarang pun akan menjadi rutinitas. Ketegangan yang dulu menggetarkan berubah menjadi kecemasan. Rasa bersalah yang dulu bisa ditekan mulai merayap ke dalam pikiran. Dan saat itu ia menyadari bahwa semua yang ia kejar hanyalah fata morgana, kebahagiaan yang memudar begitu disentuh. Sebagai kesimpulan, antara pilihan dan kendali diri, pada akhirnya tidak ada yang jatuh ke dalam perselingkuhan secara tiba-tiba. Ini bukan tentang moral yang rendah atau niat buruk sejak awal, tetapi tentang serangkaian keputusan kecil yang tampaknya tak berbahaya, hingga suatu hari ia melihat ke cermin dan tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Dr. Jordan Peterson berkata, seseorang bukan hanya apa yang dia pikirkan tentang dirinya, tetapi juga apa yang dia izinkan untuk terus dilakukan. Kita bukan hanya hasil dari perasaan kita, tetapi juga hasil dari pilihan kita. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah mungkin wanita yang sudah menikah terjebak dalam godaan, karena jawabannya adalah iya. Itu mungkin pertanyaannya adalah apakah mereka akan membiarkan diri mereka tersesat, atau akan berusaha membangun kembali apa yang hilang sebelum semuanya terlambat. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berikan like, subscribe, dan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa dengan saya di video berikutnya. Semoga bermanfaat.